Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam ini ana Syarif Ali bin Shalih Al-Habsyi sebagai ketua Sabara Siaga Bencana Rabitaun Alawiyah sedang bersilaturahmi kepada Bapak Habib Abu Bakar Al-Habsyi sebagai anggota Komisi 3 DPR RI. Sedikit berbincang-bincang dalam silaturahmi ini, mau menanyakan segala hal. Ada beberapa hal yang banyak orang menanyakan pada ana. Ada apa dengan kondisi saat ini di negara kita? Dan kebetulan alhamdulillah malam ini Habib Abu Bakar bisa ada waktu untuk berbincang-bincang sedikit, menerangkan atau menjelaskan tentang ada apa dan kenapa. Assalamualaikum ya Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Waalaikumsalam, Sarif. Minal aidin al-faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Minal aidin al-faizin. Gini ya Habib, ada banyak hal pertanyaan kepada ana. Ada apa sih dengan di kita ini? Banyak yang berhubungan dengan Islam. Ini seperti ada pendiskreditan. Ada sesuatu hal yang orang melihatnya, kok begini sih kita nih? Islam dibedain. Ada hal yang satu dikatakan dibolehkan, yang ini tidak dibolehkan. Ada satu hal perbedaan. Kef gimana? Bisa diterangkan ya Habibana? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair. Sarif dari Sabara Rabitaun Alawiyah Jawa Barat ya. DPW, sekretaris DPW Rabitaun Alawiyah. Wakil sekretaris Jawa Barat dan Sabara tingkat nasional. DPP nasional. Masya Allah, mabruk atas lembaga yang sangat peduli ya dengan kondisi masyarakat dalam keadaan susah dan sebagainya. Yang pertama saya ingin mengucapkan dulu dalam munasabah Idul Fitri, dan kemarin juga kita baru uat, alhamdulillah, ungkapan yang paling indah setelah selesai Ramadan, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Kita ucapkan taqabbalallah minna wa minkum fa taqabbal ya karim minal aidin al-faidin. Insyaallah para habaib, para jamaah kita di seluruh Indonesia semua dalam keadaan bahagia. Sungguh pun dalam kondisi pandemi COVID-19 ini tetap kita sadar dalam keadaan susah kita bersabar, dalam keadaan bergembira kita bersyukur. Ini karakter umat Rasulullah SAW. Pertanyaannya berat sekali saya lihat di Sarif ini. Ya karena hal ini yang merupakan tanda tanya gitu. Kita bingung, orang nanya begini jawabnya apa gitu. Nah kebetulan di samping kita ada orang yang memang jadi begini ya, yang harus kita sadari, ada karakter umat Rasulullah itu selalu karakternya itu karakter pejuang. Para haba itu di mana-mana selalu dia adalah sebagai pelopor, sebagai troubleshooter dalam menegakkan la ilaha illallah di mana saja. Ya. Jadi memang kita itu warasatul anbiya. Jadi di lini apapun, di medan apapun, apakah dia di pegawai negeri, apakah di rakyat biasa, apakah di majalis-majalis, apapun di majalis pendidikan, ataupun yang di eksekutif, ataupun yang di parlemen, rasanya mesti karakter habaib itu selalu karakter yang memperjuangkan keumatan. Itu sepantas dan selayaknya. Karena kita tahu memang beliau itu adalah zuriat Rasulullah. Oleh karena itu karakter pejuang itu ada di kita semua. Di medan apapun. Apakah ini bisa dikatakan sunnatul Rasul? Ya iya dong. Karena memang itu adalah bagian daripada kehidupan ihya sunnah. Jadi kalau kita ada di posisi di mana kita berada, sepantasnya lah kita yang termasuk memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan hak, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam keadaan sarra'i wa dharra, dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Namun kita harus pandai-pandai dalam menegakkan
la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, atau dalam menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah di tempat, di lini, di ruang apapun, kita harus benar-benar menjadi rahmatan lil alamin. Jadi kita harus menjadi yang membuat gembira umat itu dalam menerima kebenaran. Tapi karakter kebenaran itu selalu yasudduna an sabilillah. Selalu banyak orang yang ingin menghambat. Itu karakternya. Jadi kalau para pejuang-pejuang kita ini menghadapi tribulasi, tekanan, ya macam-macam lah, hambatan dan sebagainya, itu memang fitrahnya dan itu sunnahnya. Justru ahasiban nasi ayatruku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Dan kau katakan beriman sebelum diuji. Jadi kalau saya lihat memang karakter para habaib itu memang dari sejarahnya, dari ajdadnya itu para pejuang semua. Coba sebut deh siapa? Semua tokoh-tokoh nasional. Kalau kita tahu ternyata keturunannya habaib semua. Dan keturunan habaib semua. Ya. Ada yang tidak, bukan berarti itu saja, ada. Tetapi kita lagi bicara di kalangan keluarga besar kita. Jadi saya pikir wajarlah kalau kita sama-sama lah harus sadar bahwa kita memang karakternya karakter yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai warasatul anbiya dan sebagai penerus darah Rasulullah SAW. Begini ya Habibana, kita melihat sekarang khususnya pada keluarga besar kita habaib di Indonesia. Ini kita melihat banyak orang sedikit sentingan melihat apakah kita lagi ada sesuatu hal dengan habaib saat ini. Ya, memang ada. Karena kita tahu memang yang berjuang benar-benar lillah ini tekanan hambatan itu berat, kebanyakan memang habaib. Kita lihat ada Habib Rizik, ya. Habib Rizik sedemikian rupa kita doakan Allah ya kasih amsalah. Semoga dia menjadi orang-orang yang insya Allah mendapat tempat di mata Allah dan Rasul. Dengan kesabarannya, dengan segala ujiannya, dengan tekanan-tekanannya, termasuk Habib-Habib yang lain. Bahar Smith. Ya. Termasuk Habib Bahar Smith. Menurut saya tidak pantas sebenarnya itu. Wah, ya. Habib Bahar itu dilakukan seperti itu. Saya terus terang aja ingin mengingatkan kepada Dirjen dan kepada khususnya di bagian Kumham, di bagian lapas, untuk mengingatkan hal-hal seperti itu jangan berlebihan. Tetapi memang harus diakui kalau ada hal-hal yang sifatnya melanggar, ya itu juga harus diakui. Tetapi tidak boleh benar-benar mengambil keputusan. Itu satu yang penting. Jadi tekanan-tekanan itu memang ada karena karakter penegakan kebenaran itu selalu ada hambatan. Dan itu perjuangan. Dan itu kita harus biasa saja menghadapinya dan harus kita mampu terus selalu berjuang. Mungkin ya Habibana, antum bisa berikan nasihat-nasihat kepada para pemuda-pemuda sahabat di Jakarta atau di mana semua pemuda-pemudanya. Yang pertama kita sadar sababul yaum rijalul ghad. Pemuda sekarang ini pemimpin akan datang. Oleh karena itu saya berharap memang semangat para habaib kita di seluruh wilayah di Indonesia ini tidak boleh pantang menyerah. Ya. Terus memperjuangkan kebenaran, menghidupkan ya kehidupan sunnah Rasulullah SAW. Dan juga bagaimana perjuangan kita punya masjid-masjid memperjuangkan yang sama organisasi daripada Alawin ini. Termasuk organisasi Alawin, Arabita, Darul Aitamnya, Jamiatul Khairnya. Dalam sejarah itu kan bukan main ya. Jadi kalau ada di tempat dimanapun habaib, kalau bisa dia harus mampu perjuangan. Tapi ingat, ada juga habaib-habaib yang sengaja digunakan oleh orang-orang yang gak suka dengan gerakan kebenaran. Nah, itu juga harus kita hati-hati. Nah, itu saya melihat bahwa ini selalu ada orang-orang munafikin ya di antara kita. Oleh karena itu, saya berharap bahwa syabab-syabab yang ada di seluruh Indonesia belajarlah berorganisasi yang baik.
nempellah kita. Kita jangan sembarangan diomongkan dengan orang-orang dibilang orang-orang Arab. Orang-orang Arab ini yang berjuang sebenarnya di Indonesia ini yang justru ya yang membuat sejarah sendiri. Ya, dalam kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari peran-peran para habaib ini. Kalau kita cerita bagaimana Bung Karno dengan habaib, dengan Guru Ali Kuitang, ya, dan lain sebagainya, sudahlah. Itu sejarah tidak bisa dipungkiri dan kita jangan melupakan sejarah. Kalau kata sekarang jangan jas merah. Jas merah. Oh, iya. Jangan lupakan sejarah. Oke. Walhasil mungkin bisa kasih kira-kira sedikit mengenai Idul Fitri ini ya Habibana. Paling tidak begini, dalam Idul Fitri ini mari kita di tengah Covid sadarilah bahwa Covid ini atau Corona pandemi ini 19 tidak semua sejarah kehidupan manusia dapat menikmatinya atau mendapatkannya. Kita termasuk orang-orang yang mendapatkannya. Ini jadi laboratorium sejarah dalam kehidupan kita. Kita bisa nggak kita menghadapi dengan baik seperti ini? Oleh karena itu, momentum ini kita tetap manfaatkan dengan maksimal, dengan rasa sabar dan rasa syukur, tetapi kita tetap berjuang. Sadarilah dalam memperjuangkan kalimat dakwah lillahi kalimatillah itu pasti selalu tantangannya berat. Insyaallah, Ya. jazakallah. Insyaallah para habaib, para syabab di seluruh Indonesia, marilah kita bersilaturahmi, bersatu, saling membangun, bukan saling mencemooh, saling mengingatkan, dan kita bangun. Kitalah zuriatul Rasul yang mesti dicontoh dalam menegakkan kebenaran di Indonesia ini, insyaallah. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Jazakallah khairan Syarif. Sama-sama. Terima kasih banyak ya Habibana waktunya untuk bisa berbincang-bincang sedikit, mengisi waktu mengenai silaturahim, mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Idul Fitri. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.